ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini ya, sebelum beraktivitas, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Oke. Ya, di pertemuan pertama kuliah ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang apa itu ya. Jadi untuk kelas pajak penghasilan PPh Badan ini nanti sebenarnya saudara-saudara akan diajar oleh dua dosen ya, akan didampingi oleh dua dosen untuk belajar PPh Badan ini ya. Dosen yang pertama yaitu saya sendiri ya, Desanti, sudah kenal semuanya kan ya. Nah, dosen yang kedua itu nanti dengan Ibu Dewi ya. Silahkan Ibu Dewi untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang bagi adik-adik mahasiswa di mata kuliah Pajak Penghasilan Badan. Saya, Dewi Nur Fatihah rahimakumullah, akan menemani adik-adik dalam satu semester ke depan. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya, kita akan lanjutkan dengan kontrak kuliah dulu secara daring. Jadi untuk ketua kelasnya, yang pertama saya akan memilih ketua kelas gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu nanti adalah tentang sistem pembelajaran kita. Untuk RPS dan materi, beberapa buku materi e-book itu nanti akan saya share ke Google Classroom kita ya. Nanti bisa saudara download semuanya. Kemudian apa ya? Nilai? Oke, yang satunya adalah nilai. Jadi di kontrak kuliah ini nanti yang pertama ketua kelas ya kan, kita tunjuk ketua kelasnya, kemudian bagaimana sistem perkuliahannya, dan yang ketiga bagaimana nanti untuk penilaiannya ya. Oke, yang pertama ketua kelas. Nah, sepertinya untuk ketua kelas sudah ditunjuk ya kemarin dari Hima ya. Nah, untuk ketua kelasnya pajak penghasilan ini adalah Mas Nyoman ya. Oke, Mas Nyoman lebih baik tetap aja ya, tetap Mas Nyoman gitu. Nah, nanti saya mohon Mas Nyoman, meminta tolong Mas Nyoman untuk juga membuat WA group atau line group ya, yang mana lah yang memudahkan kalian untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, selain dari WA group, nanti untuk komunikasi dengan saya dan Bu Dewi juga bisa melalui Google Classroom ya. Itu yang pertama tentang ketua kelas. Oke. Kemudian yang kedua, ini tentang sistem perkuliahan. Sistem perkuliahannya ini nanti rencananya saya akan buat secara daring. Yang pertama lewat Google Classroom, yang kedua yaitu lewat Google Meet gitu ya. Nah, untuk Google Classroom-nya ini nanti seperti apa ya Bu konsepnya, kok masih ada Google Classroom sama Google Meet gitu. Nah, di Google Classroom ini nanti isinya adalah untuk diskusi-diskusi kita ya, untuk presentasi, kemudian dan juga untuk mengumpulkan tugas-tugas, kemudian untuk soal-soal UTS, UAS semuanya ada di Google Classroom. Nah, Google Meet ini adalah tambahan ya, supaya yang katanya aduh belajarnya kok cuma gini aja gitu ya. Tapi saya yakin sebenarnya generasi milenial itu sanggup dan mampu belajar daring gitu kan ya. Kenapa saya yakin? Karena saya punya anak ya kan, saya punya anak juga. Nah, dia masih TK gitu kan. Nah, bayangkan dia adalah anak TK, dia harus masih mengenal ABC ya kan, ABC
kemudian dia masih harus belajar angka, huruf, penjumlahan, masih harus belajar membaca. Tapi dia bisa mengikuti miss-nya, ya, kalau dulu kita sebut sebagai gurunya, itu dalam belajar secara daring gitu. Jadi ada sebuah video kapan-kapan akan saya share bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran daring, bahkan senam pun dilakukan anak saya secara daring, ya. Jadi senam bersama-sama miss-nya di kelas bersama teman-temannya, dan sama sekali nggak ada hambatan, dia tetap bisa menari-nari gitu ya, dan dia bisa tertawa juga. Dia juga merasa happy, ada feel perasaan happy ketika sekolahnya libur gitu. Jadi sekolahnya libur, nggak ada pelajaran, nggak ada ngaji, diganti senam dan menari. Dia happy banget. Jadi feel belajarnya itu tetap dapat di rumah. Nah, oleh karena itu saya yakin generasi milenial sebenarnya kalian mampu untuk melakukan kuliah secara daring ini gitu. Nah, untuk Google Meet-nya ya, itu nanti tidak akan saya lakukan setiap minggu. Kemungkinan untuk Google Meet bisa jadi nanti akan saya bikin 2 minggu sekali, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nanti apakah hari itu kuliahnya menggunakan Google Meet atau kalian mengikuti instruksi saya atau menjelaskan penjelasan saya lewat YouTube, itu nanti akan saya kabarkan ke ketua kelasnya ya. Tetapi insya Allah saya mentargetkan ya, sebelum UTS minimal kita ada 3 kali pertemuan dengan menggunakan Google Meet, yang mana nanti pertemuan dengan Google Meet itu waktunya maksimal adalah 1 jam, ya kan, seperti itu. Nah, di sini saya takutkan nanti ada beberapa materi yang miss gitu kan. Oleh karena itu saya menggunakan bantuan Google Classroom untuk tambahan diskusi kita. Oke, itu ya, itu nanti tentang metode kuliahnya. Nah, yang jelas karena hari ini tadi saya belum sempat untuk melakukan perkuliahan tatap muka gitu kan secara daring, maka minggu depan rencananya saya akan melakukan tatap mukanya secara daring, insya Allah ya, semoga semuanya nanti kita bisa. Terus kemudian untuk Google Classroom-nya gimana gitu, karena ini sudah pertemuan pertama ya, maka berarti untuk sebelum UTS kita masih punya 6 pertemuan lagi. Jadi saya akan membentuk 6 kelompok gitu ya, karena mengingat jumlah daftar mahasiswa di kelas ini nggak lebih dari 40 siswa mahasiswa. Jadi nanti satu kelas itu dibagi menjadi 6 kelompok gitu ya, di yang mana masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk melakukan resum materi yang diajarkan pada hari itu ya. Jadi tugas mingguannya yaitu adalah resum materi ya kan, tugas kelompoknya, ditambah PPT bagi yang presentasi. Kemudian PowerPoint itu dibentuk dalam video ya. Saya membebaskan kreativitas dalam membuat video gitu ya. Tapi saya harapkan di dalam video presentasi tersebut itu tidak hanya menampilkan PPT dan voice-nya aja. Sesekali muncullah saudara di dalam video itu gitu ya. Jadi coba nanti saudara juga membuat video ya kan. Di dalam video itu saudara berpresentasi, sesekali menunjukkan wajahnya ya, seperti itu. Jadi saya membebaskan contoh kreasi videonya, yang jelas videonya dibikin semenarik mungkin supaya teman-temannya paham atas materi yang disampaikan tersebut ya. Itu adalah tugas mingguannya ya. Nah, nanti untuk penilaiannya berarti ada penilaian PPT saat PowerPoint atau video penyajian resum pada hari tersebut ya, materi jadi ada video untuk materi pada hari tersebut, kemudian juga resum sebagai tugas mingguan gitu ya. Jadi meskipun daring ya, supaya feel-nya tetap dapat,
setiap mahasiswa harus tetap belajar, tetap melakukan resume. Kenapa sih saya kok selalu membuat resume? Ya, dengan resume itu nanti seenggaknya saudara membaca. Nah, aturan resumenya seperti apa? Ya, buatlah maksimal 5 halaman. Maksimal 5 halaman saya rasa ya cukup. Fontnya jangan 16 atau 18, fontnya cukup 12 atau 11 ya. Kemudian jaraknya atau spasinya adalah 1,5 itu boleh, atau 1,15 diizinkan. Hurufnya bebas, yang penting bisa dibaca ya. Jadi kalau misalkan nanti saudara memilih hurufnya adalah huruf yang simbol-simbol, aduh itu susah dibaca ya, jangan menggunakan seperti itu. Itu untuk resumenya. Nanti akan saya bikinkan folder untuk mengumpulkan tugasnya di Google Class. Nah Bu, tugasnya cuma resume aja ya Bu? Wah gampang berarti. Wait, tunggu dulu, nggak hanya itu ya, kita akan melihat materi pada hari itu ya kan. Jadi tugasnya mingguan nanti ada tugas kelompok, ada tugas individu, seperti itu. Tugas individunya bisa jadi saudara saya minta untuk berdiskusi tentang suatu masalah. Nanti semuanya wajib menyertakan jawabannya di situ. Ditulis di mana Bu tugasnya? Ada di Google Class ya. Akan saya ketik nanti pertanyaan diskusinya, kemudian nanti saudara menjawab diskusinya di bawah itu. Ya, seperti itu. Nah, tugas mingguan yang individu ya, itu merupakan saya anggap sebagai daftar hadir presensi. Gitu. Jadi saudara komen, saudara ikut berdiskusi gitu ya. Itu adalah bukti presensi kehadiran saudara. Jadi saya harap saudara akan selalu aktif di situ karena itu adalah bukti presensinya. Karena kalau misalkan saya membuat sebuah form presensi ya, setelah saya evaluasi ya, banyak sekali yang hanya absen tapi tidak pernah ikut untuk berdiskusi, kan sayang sekali kan ya. Nah makanya itu nanti untuk tugas ada tugas kelompok, ada tugas mingguan. Oke, jadi kalau saya ulangi lagi ya, kalau sistem perkuliahannya tadi kita menggunakan Google Class dan juga Google Meet gitu ya. Google Meet-nya nanti minimal adalah 3 kali sebelum UTS dan 3 kali lagi setelah UTS sampai UAS. Jadi paling nggak kita akan melakukan selama 1 semester 6 kali pertemuan Google Meet minimal ya. Itu. Kemudian untuk tugas, sekali lagi saya ingatkan ya, nanti satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok dalam setiap minggu itu wajib melakukan resume, membuat resume materi yang disampaikan pada hari itu ya kan. Nah, ketambahan bagi kelompok yang mendapat giliran presentasi itu harus membuat tambahan video presentasinya. Video presentasinya saya bebaskan. Kalau misalkan Bu saya nggak bisa yang aneh-aneh, pada akhirnya bisanya hanya menggunakan PPT yang ditambahi voice, itu nggak apa-apa. Tapi akan jauh lebih baik jika di dalam salah satu video tersebut itu menunjukkan saat saudara melakukan presentasi, betapa pedenya ketika saudara melakukan presentasi gitu ya. Itu. Kemudian ada tambahan tugas individu juga untuk setiap minggunya. Oke, itu untuk tugasnya ya. Kemudian apalagi untuk nilai ya kan. Untuk nilai nanti ada nilai dari saya dan nilai dari Bu Dewi. Komposisi nilainya apa? Yang tadi itu penyajian presentasi kelompok, kemudian tugas-tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS ya, yang nantinya akan menjadi total dari nilai saudara sampai akhir semester ya. Jadi jangan merasa bahwa daring ini nanti proses daring lebih susah karena lebih banyak tugas, karena saya rasa ketika saudara-saudara di kampus gitu ya, pasti tugasnya juga sama banyaknya gitu, tugasnya sama-sama banyaknya. Cuma kalau di kampus dulu ada nggak sampai yang pernah nggak mandi gara-gara ngumpulin tugas, gara-gara ngerjain tugas ya. Saya rasa
kalau ada yang sampai nggak mandi gara-gara ngerjain tugas, itu adalah mahasiswa sejati ya. Jadi itu tugasnya selagi jadi mahasiswa, banyak-banyaklah belajar. Kalau ada kesulitan, tulis aja di Google Class, atau saat kita ketemu di Google Meet, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, untuk materi minggu depan gitu ya, untuk materi minggu depannya gimana Bu gitu. Untuk materi minggu depan, nanti kalau misalkan saudara buka RPS-nya, materi minggu depan materinya langsung ke materi pertemuan 2. Jadi nanti semuanya meresu materi pertemuan kedua, karena hari ini adalah materi pertemuan pertama, jadi minggu depan adalah materi pertemuan kedua gitu ya. Oke. Apabila ada yang ditanyakan, boleh lihat atau boleh nulis di komen di bawah ini, nanti akan saya jawab ya. Oke, berikut untuk pembukaan awal kelas ini. Selalu semangat ya teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.